baik. Haleluya. Sangat baik. Menyertamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih setiamu. anugerahmu. Haleluya. Kemurahanmu, kebaikanmu. Haleluya. Haleluya. Dalam hidupku, kemurahanmu. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima Haleluya Yesus. Yesus. Mari kita berdoa untuk mulai dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Pada saat pagi yang indah ini, di mana kami Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu dan hamba-Mu ya Tuhan, kami akan mempersiapkan dalam segenap kehidupan kami untuk memasuki dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan Yesus, bahkan panjang hari, malam hingga pagi ini ya Tuhan. Gimana Engkau telah Tuhan Yesus kembali Tuhan pertemukan kami Tuhan. Satu Tuhan jemaat satu dengan yang lain untuk berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan. Tak lain untuk muji dan menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Sebelumnya Engkau sucikan dan kuduskan terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, biar Tuhan kami undang hadirat Allah, kuasa Allah boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Baik pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh membawa jemaat masuk di dalam hadirat Allah. Biar suasana surga boleh turun di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, seluruh Tuhan acara ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, biar Tuhan Yesus sendiri yang berkarya, Tuhan Yesus sendiri yang bekerja dan campur tangan ya Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, suasana surga boleh turun Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami mulai daripada kami pada saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami Tuhan telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di dalam rumah Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita pujikan sekalipun aku dalam lembah kelaman. Haleluya. Dalam lembah gelap
atasku melimpah. Majikan kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Bagikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Bagikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Bagikan kemurahan selalu mengikutiku. Sembah Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Bagikan kemurahan mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sambung lagi dengan pujian Glory, Glory, Haleluya. Hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah.
Tuhan saudara. Silakan duduk. Di bacaan saudara akan memberi persembahan yang pertama bagi petugas yang menjalankan kantong kolektor. Mari kita pujikan dengan pujian suasana surga turunlah. Puji nama Tuhan saudara. Sebentar kita akan mendengarkan dari firman Allah. Mari kita pujikan dengan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kami undang semua bagi berdiri. Kita persiapkan dalam hati pikiran kita. Haleluya Yesus. Semua pakai berdiri. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih lemah
berdiri kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Berilah kami ini saling mengasihi. Berilah kami ini saling mengasihi. Berilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Kasih amarahmu, kasih-Mu Tuhan. Berilah kami ini saling mengasihi. Berilah kami ini saling mengasihi. Berilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih karunia, anugerah dan pertolongan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami dari hari ke hari sepanjang minggu ini, dan memungkinkan kami kembali pada pagi ini untuk datang menghadap hadirat-Mu, di mana kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu. Dan terima kasih Engkau telah hadir dalam ibadah kami. Kami mau hargakan kehadiran-Mu, kami mau terima kehadiran-Mu atas wujud kebenaran firman Allah, merupakan penyataan Tuhan, kasih Tuhan, pribadi Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, mempersiapkan hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami, hati kami, pikiran, telinga kami, untuk kami menerima dengan baik akan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon kiranya urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Tentu saat hari ini kalau kita boleh ada, ini karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga memungkinkan kita pada pagi hari ini bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Allah dan mengerjakan keselamatan Allah. Kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat yang ke-18 dan Keluaran pasal yang ke-34 ayat 27 dan 28. Keluaran pasal 24 ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Pasal 34
ayat yang ke-27-28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Tuhan. Saudara, firman Allah ini yaitu yang ke-9. Jadi kita telah belajar firman Tuhan mengenai yaitu naik ke bukit Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, dan menikmati firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah ini berbicara mengenai penyertaan, pembelaan Tuhan bagi setiap orang yang taat dan setia pada hukum, perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan, serta yang tetap berpegang pada perjanjiannya. Haleluya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi, baik dalam pasal 24 ayat 18, ayat 34 ayat yang ke-28, di situ disebut suatu angka, yaitu 40. Saudaraku kasih, mengandung satu pelajaran bagi umat Tuhan, berbicara tentang dimulai dengan 4. Yang pertama pada hari ini berbicara apa tentang 4 ini, saudara? Yang mengenai, yang bersangkutan, yang berkenaan, saudara, yaitu bagi umat pilihan Allah atau umat Israel. Jadi 4 yang pertama yaitu berbicara tentang 400 tahun. Apabila sudah baca di dalam Kejadian pasal yaitu 12 sampai pasal 15, khususnya pasal 15 ayat 13 sampai ayat 16, saudara, mengenai apa? Di mana Allah telah mengikat suatu perjanjian kepada Abraham, nenek moyang kita, saudara. Dan perjanjian itu yang disampaikan oleh Allah dengan Abraham berlaku yaitu kepada turun-temurun, regenerasional, saudara. Sampai pada kita yang percaya kepada Tuhan. Berbintang apa 400 tahun? Pada waktu Abraham dia keluar dari Ur Kasdim. Dikatakan keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari orang tuamu ke suatu negeri yang kutunjukkan. Abraham begitu mendengar firman dan dia melakukan itu, namanya taat. Dan dalam yaitu dia sampai berjalan sampai ke suatu tempat dengan setia. Pada waktu dia ada suatu tempat tanah perjanjian, tanah yang ditunjukkan oleh Allah itu. Pada waktu dia ada di situ, saudara, Allah berbicara kepada Abraham, pandanglah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Sejauh yang kau pandang itu akan menjadi milikmu. Dan ukurlah panjangnya dan lebarnya. Saudaraku kasih, di sini dikatakan bahwa keturunanmu akan menjadi banyak dan besar. Dan keturunanmu akan tinggal di suatu negeri asing. Keturunan akan menjadi budak dan diperbudak selama 400 tahun. Demikian pula itu diulangi oleh Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Pada waktu Stefanus dihadapkan di mahkamah pengadilan, dia mengungkapkan sejarah kehidupan umat Tuhan, saudara. Di mana saudara kasih dimulai dari 75 orang keturunan Yakub, dia ada di Mesir. Diawali dari 75 jiwa dan dia tinggal di Sukot, saudara. Nah, dari 75 orang inilah berkembang, bertumbuh menjadi ribuan dan menjadi jutaan. Saudaraku kasih, setelah bangsa ini bertumbuh, maka Fir'aun yang tidak mengenal jasa-jasa Yusuf,
Dia memperlakukan umat ini begitu buruk. Fir'aun ini jahat, saudara. Ya, jahat kepada umat pilihan. Pada waktu melihat di mana umat pilihan orang Israel bertumbuh menjadi besar, ada rasa takut. Dia katakan ini kalau nanti jadi besar berkembang, dia akan memerangi kita, kita akan kalah dan kita akan diperbudak. Sehingga dengan pikiran yang jahat itu saudara, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada umat pilihan Allah. Umat pilihan ditindas, ditekan saudara. Dan saudaraku kasih, ini kehidupan umat ada di yang tadi saya katakan sejarah mengenai 400 tahun. Mereka diperbudak, tapi Tuhan katakan kepada siapa yang memperbudak umatku, akan menghukum mereka. Saudaraku kasih, rupanya saudara, umat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu di Mesir. Dia mau minta tolong kepada siapa? Dia tidak punya raja. Tidak ada kemampuan untuk melawan Fir'aun dan orang-orang Mesir. Harus kemana saudara? Kadang-kadang kita demikian pula kita mengalami suatu tekanan. Saudara, punya beban yang besar. Punya masalah yang besar. Kemana kita harus minta tolong? Saudara, manusia sekarang banyak upaya. Dia pakai pikiran minta tolong kepada orang tua, minta tolong kepada anak, kepada saudara. Mengalami masalah mungkin ekonomi keuangan, masalah pekerjaan. Tetapi saudara, bangsa ini tidak ada satupun yang diharapkan. Sehingga bangsa ini apa yang dikerjakan dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 dan 20 sampai 25. Bangsa ini hanya bisa yaitu mengerang. Mengerang itu sambat saudara. Sambatnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada sesama. Dia hanya berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan dan mengerang kepada Tuhan. Ini pada waktu mengalami masalah itu. Dan luar biasa saudaraku kasih, di mana Tuhan mendengar. Ada waktunya Tuhan mendengar. Saudara sudah berseru, sudah berdoa, bergumul, berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin bertahun-tahun, kok tidak ada jawaban. Ada waktunya Tuhan menjawab. Habakuk pasal 1 ayat 1. Saudara, pada waktu Habakuk melihat yaitu dua kelompok, kelompok satu umat Tuhan, kelompok yang selain bukan umat Tuhan. Justru umat Tuhan mengalami suatu penderitaan, sengsara. Tetapi orang di luar Tuhan seolah-olah dia berhasil, makmur, subur. Dalam Habakuk dikatakan. Lantas Habakuk dia berseru, dia berteriak. Justru pada waktu dia berseru dan berteriak, justru tekanan semakin berat. Ya, sampai kapan Tuhan kami harus mengalami ini? Kadang-kala sudah demikian pula. Apakah Tuhan itu ada? Sampai kapan Tuhan memberikan suatu tekanan seperti masalah seperti ini? Dalam Habakuk pasal yang kedua, saudaraku kasih, ya ayat yang ketiga dikatakan penglihatan ini, masalah ini, ya dikatakan, ya ada waktunya Tuhan turun tangan. Ada masanya, ada waktunya. Jika berlambat-lambat, tunggulah waktu Tuhan. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti digenapi. Amin saudara. Coba kita lihat. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7. Ini janji Tuhan bagi umat Tuhan yang tetap bertahan, hanya berseru kepada Tuhan dalam menghadapi permasalahan hidup. Lukas pasal 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, jadi Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Tepat pada Tuhan punya waktu.
Bangsa tadi waktunya 400 tahun. Bangsa ini baru dibebaskan, dikeluarkan. Mengalami kemerdekaan dan kebebasan. Saudara. Demikian pula dalam hidup saudara, sampai kapan? Firman Tuhan katakan, saudara harus menunggu waktunya Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, kalau Tuhan sudah turun tangan dan menyatakan kuasanya bagi umat Tuhan yang tertekan, terhimpit masalah, kesulitan dan kesukaran, saudara, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Meskipun Firaun itu mencengkeram, Firaun itu mengikat, Tuhan akan melepaskannya tepat pada waktunya. Demikian pula saat hari ini, saudara, kita semua sedang bergumul bersama bangsa ini. Sampai kapan? Sampai kapan? Sudah tidak tahu kan sampai kapan ini, yaitu tulah ini berlalu dari negara ini. Kita tidak tahu kan. Hidup kita seperti ini, hari-hari ini seharusnya. Bahkan saudara kasih, hari-hari ini di Surabaya, di Jakarta malah meningkat. Bukan menurun, meningkat. Saudara, sebagai umat Tuhan kita hanya bisa berseru dan memohon kepada Tuhan. Mohon belas kasihan. Sampai kapan? Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Namun dengan demikian saudara, kita tidak boleh tinggal diam. Bangsa yang mengalami masalah, kesulitan, yang tertekan, ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan yang dialami oleh bangsa kita. Kita sama-sama, bersama-sama sebagaimana umat Tuhan yang ada di Mesir. Berseru, berteriak, memohon kepada Tuhan. Apakah saudara barbahno, bukan urusanku, yang penting saya sehat, yang penting saya tidak. Saudara, bukan seperti itu. Sebagai umat Tuhan kita tinggal di negara ini, kita punya tanggung jawab yang sama. Kita punya beban yang sama. Dan dikatakan Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu, ada waktunya. Waktunya Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita, pasti menolong bangsa ini. Amin saudara, ini 400 yang pertama, angka 4. Sekarang angka 4 yang kedua, yaitu 40 tahun dalam hidup orang Israel. Ada 400 tahun bagi orang Israel, ada 40 tahun bagi orang Israel. 40 tahun di mana bangsa Israel sedang berjalan di padang gurun. Saudara, 400 tahun mereka berjalan. Berjalan di padang gurun adalah suatu perjalanan yang melelahkan, membosankan, menjemukan dalam hidup. Kadang demikian pula dalam perjalanan kita, kok seperti ini saja. Kok seperti ini saja. Seolah suatu hal perjalanan hidup kita, suatu hal yang melelahkan. Tapi apa kata Tuhan? Marilah datang kepadaku, bagi engkau yang berat, letih lesu, saudara. Tuhan akan menolong kita. Kita datang kepada Tuhan. 40 tahun di sini berbicara mengenai ujian. Tadi yaitu perhambaan, perbudakan. Hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Saudaraku kasih, manusia diperbudak oleh kuasa dosa dan kuasa iblis. Yang membuat manusia sengsara dan menderita karena dosa. Saudara, kita dihukum karena dosa. Upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi hanya berseru kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, melepaskan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Sekarang yang kedua, berbicara tentang ujian. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 18. Tidak akan saya bacakan seluruh ayat ini, namun saya akan baca beberapa ayat. Saudara, ya, saudara baca di rumah. 40 yang kedua berbicara tentang ujian atau proses hidup. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, ya Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu
dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, satu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah, dari gunung-gunung, dan seterusnya. Saudaraku kasih, 40 tahun di sini berbintang ujian. Diuji. Bangsa ini berjalan. Ingatlah dalam perjalanan selama 40 tahun. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Makanya tadi tema firman Tuhan, penyertaan dan pembelaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Dari ujian di sini Tuhan membiarkan mereka berjalan di padang gurun. Sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang yaitu menjenuhkan dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk mengetahui isi hati. Jadi diuji itu untuk mengetahui dalam bobot hidup saudara, rohani saudara. Iman saudara, kasih saudara, sampai di mana? Besar kecil iman dan kasih saudara dengan ujian, diuji saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus, inilah tujuan Tuhan menguji kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Untuk mengetahui isi hati, apakah tetap taat, berpegang kepada perjanjian Tuhan, apa melepaskan perjanjian itu. Ujian saudara yang pertama membuat saudara tidak akan goyah. Membuat saudara, menjadikan saudara kuat. Tujuan ujian saudara membuat saudara teguh. Tidak goyang, tidak goncang. Membuat saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara ingat, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang berlaku atasmu adalah pencobaan yang biasa. Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Dengan pencobaan ini saudara, jika engkau tahan uji, bertahan dalam ujian ini, maka Tuhan nyatakan kuasa yang besar. Amin saudara. Saudara saat ini mungkin sedang mengalami proses. Ada ujian dalam hidup saudara. Iman itu diuji dengan api. Saudara. Kasih itu diuji dengan tantangan, dengan masalah. Saudara. Apakah saudara tetap sabar dalam hidup? Sekali lagi iman diuji dengan api, dibakar dengan api. Sekali lagi memproses hidup kita supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi permasalahan. Dan supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ingat saudara ujian yang dialami oleh Abraham. Berkali-kali saya sampaikan kepada saudara, Abraham telah diuji, saudara. Ya, ujian yang bagi manusia, saudara kasih begitu berat. Apa saudara? Yang diminta bukan banyak, yang diminta hanya satu. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan uang, bukan mobil, bukan rumah. Tetapi yang diminta adalah apa yang dia kasih satu-satunya. Anaknya satu-satunya yang harus diberikan kepada Tuhan. Saudara, orang tadi dikatakan taat dan setia. Orang yang taat dan setia itu, dia akan apa yang diminta oleh Tuhan, apa yang diperintahkan, ditetapkan oleh Tuhan, ya sudah yang menjadi peraturan Tuhan, hukum Tuhan, dia akan lakukan dengan segenap hati. Barang siapa yang tahan uji, saudaraku kasih, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa.
Abraham dia melakukannya, saudara, sehingga Tuhan katakan segala berkat akan datang kepadamu. Bukan hanya kecukupan, tapi berkelimpahan. Yusuf pun juga diuji, seorang muda ini diuji. Diuji akan apa? Saudara kasih, dia punya visi dan misi dan diuji. Dia punya iman, yaitu untuk menjadi orang yang besar. Dia diuji. Diuji apa saudara kasih? Ya, diuji tentang ketaatannya, kesetiaannya. Diuji tentang kekudusannya. Apakah Yusuf tetap mempertahankan kekudusannya? Berkali-kali, yaitu di mana saudaranya mau menggagalkan. Istri Potifar mau menggagalkan, saudara. Penjara mau menggagalkan. Tetapi orang yang seperti Yusuf, saudara, dia karena dia tahu kebenaran, dia tetap berpegang kepada perintah, ketetapan dan hukum Tuhan. Saudara, akhirnya apa? Saudara kasih, ya dia akan mendapatkan. Endingnya apa? Menjadi pembesar. Menerima sesuatu yang besar, luar biasa. Kasih ujian begini sehingga Yusuf pada waktu Yakub meninggal, saudara-saudaranya dia pikir, wah ini nanti akan balas dendam kepada saya. Yusuf tahu, bukan kamu karena kamu aku di tanah Mesir ini, tetapi karena Tuhan mempersiapkan kamu untuk memelihara kamu. Kamu memang mereka sesuatu yang jahat. Kamu sudah berbuat jahat kepada kami, tapi Tuhan mereka sesuatu yang baik. Amin saudara. Manusia bisa berbuat jahat, berbuat apa saja, mau menjatuhkan, mencekal kehidupan saudara, usaha saudara. Kalau saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, Tuhan akan membela saudara, menolong saudara. Sekarang yang ketiga, saudara, tadi yang kita baca 40 hari tidak makan dan tidak minum. 40 hari tidak makan, tidak minum. Menurut kesehatan atau dokter, saudara, ya ilmu biologi, saudara, manusia itu bisa bertahan tidak makan, tidak minum cuma 8 hari. Setelah itu habislah cairan di sini. Tapi kenapa ini sampai 40 hari tidak makan roti, tidak makan air, tidak apa? Musa masih hidup, Musa masih kuat, Musa masih sehat. Sebab apa? Dia ada di hadirat Tuhan. Amin saudara. Dia bersama dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan. Amin saudara. Aku kasih dalam Yesus. Tuhan yang memberikan kemampuan, karena dia bersama dengan Tuhan, tinggal ada di sama Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan kamu. Demikian pula saudara. Tuhan katakan, engkau di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa, binasa. Mari coba tetap tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, pegang pada janji Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi saudara. Bukannya kemampuan, tapi saudara akan melihat, merasakan, mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang besar dinyatakan dalam kehidupan saudara pada hari-hari ini. Masa sulit, masa sukar ini saudara. Tentang makan minum. Tuhan Yesus ada di padang gurun berpuasa 40 hari, 40 malam. Iblis tahu bahwa dia lapar, dia haus, maka dia dicobai. Tetapi saudara dia kata, oh itu Tuhan, tetapi kita lihat ini Musa. Dikatakan bahwa Musa itu sama seperti kita. Kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, berada di dalam Tuhan, dekat, melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti nyatakan kuasa yang besar dan luar biasa. Hadirat Tuhan itu berarti ada di dalam suasana surga. Ada dalam hidupnya Allah. Roma pasal 14 ayat 17. Kerajaan surga bukan soal makan dan soal minum, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Selama kita ada dalam kebenaran firman Allah, Tuhan menjamin saudara. Tuhan yaitu memberikan perlindungan, pembelaan dalam kehidupan saudara. Tadi bicara tentang yaitu makan minum. Saudara kasih tentang makan minum. Ya, saudara ingat apa yang dikhotbahkan Yesus pada akhir zaman. Yaitu akan terjadi seperti zaman Lut, zaman Nuh. Di mana zaman Lut, zaman Nuh, saudara kasih, di mana kita tahu bahwa kawin mengawinkan, makan minum. Dan ini sudah terjadi hari-hari ini, bukan hari-hari ini. Itu nubuatan sudah digenapi. Soal kawin mengawinkan itu berita tentang kawin cerai. Saya kaget saudara, saya lihat di TV.
Di daerah Bandung sana saudara, satu hari gugatan cerai itu 150 orang. Karena apa? Karena masalah pandemi ini. Masalah ekonomi. Halo? Masalah ekonomi. Nah kalau satu hari 150, satu minggu berapa? Satu bulan berapa saudara? Ini terjadi. Kawin cerai. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus terjadi hari-hari ini. Soal makan minum. Demikian pula makan minum adalah pesta pora. Dan sudah terjadi. Ya, madat. Miras. Madat itu adalah narkoba. Miras. Saudaraku kasih ya dibiarkan gara-gara cukrik mati. Loh kok seorang masih mau minum saja. Dan banyak yang mati saudara. Kok enggak takut? Nah ini terjadi hari-hari ini. Soal makan dan ini soal perut juga. Banyak orang-orang Kristen tidak tahan menghadapi masalah ini. Saudara, kalau mereka tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan pemeliharaan. Amin saudara. Kecukupan dalam hidup tapi di luar Tuhan. Soal ekonomi banyak orang-orang Kristen gugur imannya. Tidak tahan menghadapi masalah. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus. Ini terjadi di soal makan minum dan kawin mengawinkan saudara. Yaitu berbicara tentang yaitu 40 hari tidak makan dan tidak minum. Saudara aku kasih firman Tuhan, janganlah engkau khawatir akan apa yang akan hidupmu, akan pakaian apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Firman Tuhan berarti ada jaminan dari itu, pemeliharaan dari Tuhan. Hal itu akan terjadi, saudara. Orang Kristen yang masih ada khawatir soal hidupnya, bagaimana masa depanku, bagaimana yaitu nanti hidupku selanjutnya. Masih ada orang tua mengandalkan orang tua, tidak ada orang tua apa yang diandalkan. Demikian pula orang tua masih punya anak, anaknya mungkin mampu bisa diandalkan. Kalau anaknya tidak ada, saudara siapa yang diandalkan? Tapi firman Tuhan, janganlah hendaknya khawatir. Tuhan pasti pelihara saudara. Dengan syarat apa? Jadi saudara yang sampaikan ayat ini yaitu Matius pasal yang ke-25. Pasal 6 ayat 25. Ayat yang 33, kalau saudara ingin dipelihara oleh Tuhan itu kuncinya. Apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sudahkah sudah menemukan kerajaan Allah kebenaran? Semua akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Saat ini sudah menemukan kerajaan. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran apabila sudah beribadah hari ini. Saudara mencari kerajaan dan kebenaran. Kerajaan Allah tadi bukan soal makan minum. Kalau soal makan minum saudara mungkin lembur kerja. Saudara akan tinggalkan hari Sabat. Itu makan minum. Tapi mengapa saudara datang ke tempat ini? Karena saudara tahu. Saudara tahu bahwa kebenaran firman Allah lebih penting dari semuanya. Dalam tadi diuji, dalam ulangan tadi dikatakan, aku ingin mengetahui isi hatimu. Apakah engkau tak berpegang kepada perjanjianku? Aku telah memberikan makan mana. Firman Tuhan, manusia hidup bukan dengan makanan roti dan tetapi oleh firman Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Kerajaan Allah, yaitu sukacita sejahtera di dalam Yesus Kristus. Aku kasih cari dulu kerajaan dan kebenaran. Saudara, kalau saudara tidak ingin khawatir, tidak ingin yaitu susah cemas, cari dulu kerajaan Allah. Datang kepada Tuhan dan pasti menolong saudara semuanya. Aku kasih inilah yang ketiga saudara, yang ketiga. Nah, saudara aku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi yang ketiga ini soal makan dan soal minum. Yang keempat, saudara, ada angka 4, 440 tahun, 40 hari, sekarang 4. 4 ini adalah angka bumi. 4 adalah 4 penjuru bumi tadi yang dilihat oleh Abraham, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Saudara, yang dilihat oleh Abraham, yaitu angka bumi, saudara. Ya, angka bumi. Saudara kasih dalam Yesus Kristus berbicara apa ini? Firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan akan tetap. Matius pasal 24
ayat 35. Demikian pula Markus pasal 13 ayat 31. Saya akan membaca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 6. Yesaya pasal 40 ayat 6 dan ayat yang sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal 40 ayat 6, ada suara yang berkata, berserulah, jawabku apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembuskan dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk haleluya. Langit dan bumi akan lenyap. Kita tinggal di dalam dunia ini sementara. Musa katakan kalau yaitu usia manusia itu 70 tahun. Siapa yang sudah 70 tahun di sini? Saya masih 64, kurang 6 tahun lagi. Dikatakan 70, kalau mampu sampai 80. Selebihnya itu pekun. Ya, kalau pergi lupa mau pulang rumahnya mana. Tapi enggak saudara. Aku kasih, saya berdoa jujur saudara. Tuhan kalau Tuhan berikan saya panjang umur, ojo soloro-loron katanya. Saya berdoa begitu. Ya. Kalau Tuhan berikan panjang umur saya enggak mau sakit-sakitin Tuhan. Ya. Lebih baik saya bilang gitu daripada sakit-sakitan menyusahkan orang lain. Ya Tuhan angkat saja saya. Nah itu maksud saya, doa saya. Nah sudah aku kasih dalam Yesus Kristus ini di dunia sementara. Sementara makan minum juga untuk jasmani kita. Makanya sudah aku kasih beberapa minggu yang lalu dikatakan ya tentang mana itu. Kita waktunya mengumpulkan mana firman Tuhan 2 kali lipat. Berbahagialah bagi mereka yang dahaga ya dan lapar. Dia akan dipuaskan. Saudara, jadi selain kita yaitu cari apa yang kita butuhkan untuk jasmani. Jangan lupa sesuatu yang kekal. Yang tidak akan binasa, langit dan bumi akan lenyap. Jelas itu, berapa ayat mengatakan demikian. Langit dan bumi akan lenyap. Jika manusia tadi dikatakan ada suara yang berkata berserulah. Jawab apa yang harus kamu serukan? Ngomong, saya katakan ngomong kepada bangsa, berseru, bengok. Manusia itu koyok suket, kembang suket. Ada pujian neng oro-oro sudah di jalan. Bunga itu pagi hari mekar, tapi keadaan matahari jadi layu dan gugur. Itulah berarti tidak kekal di dalam dunia ini. Tapi saudara tahu, makanya kalau dalam dunia ini tidak kekal, langit dan bumi akan lenyap. Saudara, bagaimana hidup kita? Kalau kita tahu ada yang kekal, kita akan cari yang kekal, iya kan saudara? Nah sudah aku kasih, langit dan bumi akan lenyap, akan berkesudahan. Tetapi saya dan saudara dijanjikan langit baru dan bumi baru yang kekal selama-lamanya. Wahyu pasal yang ke-21, ayat 1 sampai yang ke-4. Dikatakan, lihat aku ada langit baru dan bumi baru. Disediakan bagi orang Kristen yang saat ini tetap berpegang pada firman Tuhan. Tekun sampai akhir, setia sampai akhir. Disediakan langit baru dan bumi baru. Saudara, ayat yang ke-16 dikatakan kota itu 4 persegi. Yaitu Yerusalem baru. Di sana dikatakan di mana tidak ada tangisan lagi. Tidak ada air mata lagi. Tidak ada kesakitan lagi, saudara. Karena Allah bersama-sama dengan kita. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Bukannya saya melarang saudara cari duit, bekerja. Tapi maksud saya sudah bukannya pikiran kita uang, bekerja, uang, harta, kekayaan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, juga kita harus memikirkan perkara-perkara yang kekal. Jangan saudara menjadi orang yang masa bodoh, apa jari besok, yang penting sekarang. Oh saudara kasih, itu orang yang sangat malang. Saudara, sebab hidup di dunia ini sementara. Dan dikatakan nanti hidup yang kekal tadi tidak ada batasnya, kekal selama-lamanya. Saudara boleh cari uang, boleh kerja, tapi cari Tuhan juga, kebenaran kerajaan Allah. Saudara, maka semua akan ditambahkan dalam kehidupan saudara semua. Amin saudara. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah bukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesusku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap setia, tetap taat, pegang akan firman Allah. Haleluya. Karena di dalam Dia ada jaminan, ada pemeliharaan, ada pembelaan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Tuhan sudah berfirman, memberikan jaminan, memberikan pemeliharaan, memberikan perlindungan dan keselamatan dalam hidup ini. Haleluya. Selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesusku percaya padamu. Katakan, Tuhan telah berfirman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Kita pujikan sekali lagi. Nanti Bapak Siregar maju ke depan dan berdoa. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesusku percaya padamu. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembalinya kami mengucap syukur Tuhan di pagi indah ini atas kasih pertolongan-Mu Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu di pagi indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih
dari awal, pertengahan sampai akhir ini. Kami percaya pujian penyembahan kami Tuhan Yesus hadir dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan, pada saat ini kami sudah menerima berkat yang luar biasa daripada kamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengajari kami Tuhan, Tuhan telah ingatkan kami agar kami tetap Tuhan bersyukur, berterima kasih padamu ya Tuhan. Bapa, inilah doa permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang kedua bagi petugas menjalankan kolektor. Kami Tuhan depan dan kita pujikan dengan pujian pandang saja kepada Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dipacu untuk kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga pasturi, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima untuk persembahan keluarga Bapak Adi Mulyono untuk protokol kesehatan keluarga Bapak Warto. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Penny. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 pagi ada doa, jam 6 atau jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 kebaktian umum dan dilanjutkan oleh pemuda dan remaja. Namun hari ini pemuda dan remaja akan yaitu membicarakan sesuatu. Saya mohon semua remaja yang hadir untuk tinggal, untuk mencari keputusan yang baik untuk kedepannya. Ya, Ketua Remaja Saudari Lia, ya, untuk bagaimana supaya remaja ini maju. Jadi saya mohon remaja seluruhnya nanti tinggal bersama-sama
yaitu untuk membicarakan sesuatu untuk kemajuan pemuda dan remaja. Puji nama Tuhan. Hari Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Kemudian Bapak Ibu, setelah doa berkat, Bapak Ibu tinggal sebentar karena ada penyerahan anak ya, karena terakhir sebab tadi juga Bapak Rudi ya terakhir lagi, jadi nanti Bapak Ibu mohon bantuan doa, jadi jangan setelah doa berkat tinggal sebentar kita mengikuti, yaitu untuk penyerahan anak. Terima kasih, sekian pengumuman, dan terima kasih juga kedatangan baru Saudara Yohanes Tampu Bolon. Selamat datang di tempat ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati, haleluya. Ya, kiranya Tuhan tolong, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, dan saya mohon dengan kasih Kristus, dengan pujian tak usah ku takut Allah peliharaku. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Yusak Dompor Rahayu berdoa sebelum doa berkat. Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami syukur dan terima kasih kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir dalam ibadah kami, Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menerima firman-Mu pagi hari ini, kami sudah menerima berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang senantiasa akan menguatkan kami, Firman-Mu yang senantiasa akan membawa kami,
lebih hari lebih dekat denganmu, lebih hari lebih semakin menyerupai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan, kemampuan pada kami, di dalam kami menjalani, di dalam kami mengalami penindasan, di dalam kami mengalami pencobaan, di dalam kami mengalami ujian-ujian kehidupan kami. Berikan kekuatan, kemampuan pada kami ya Bapa, agar di dalam kami menghadapi semua macam ujian, semua macam penindasan, iman kami tidak gugur Tuhan, tetapi Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan iman kami ya Bapa, agar semakin hari semakin bertumbuh kehidupan kami, semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat bagi kami pagi hari. Tuhan, Kau memberkati kehidupannya, Kau memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Engkau senantiasa menjaga kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahan-persembahan yang sudah diberikan anak-Mu, kiranya Tuhan kutuskan dan Tuhan berkati. Apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak Tuhan, karena mereka semua mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini sepanjang minggu yang akan kami lalui, baik ibadah doa malam, baik ibadah pertengahan minggu, baik ibadah doa puasa, doa pelayanan ya Bapa, dan kembali pada hari Minggu ya Bapa, ibadah umum dan ibadah remaja. Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang mungkin pagi hari ini tidak hadir di tempat ini karena satu halangan, karena satu ada aktivitas yang lain. Tuhan, ampuni mereka Tuhan, berkati mereka, selamatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk aparat kepolisian yang senantiasa berjaga-jaga di tempat ini ya Bapa, membackup keamanan kami ya Bapa. Tuhan, berkati mereka semua, dari aparat tertinggi sampai di daerah, di pelosok, di tempat kami berada. Berkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Bapa, anak-anak-Mu saat ini mungkin sakit ya Bapa. Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka. Jadilah yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami siap menjalani semua aktivitas kami sepanjang minggu ini ya Bapa, hanya di dalam Engkau. Karena bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang memberikan kekuatan padaku. Allah, aku akan memenuhi segala keperluan-Mu. Keperluan-Ku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan kata berkat. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Saudara sabar sebentar, paling 5 menit 10 menit. Tolong disto sama Novin di pangku ya. Ya, kami nanti minta Ibu Gembala untuk yang tumpang tangan ya. Penyerahan anak sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak dibawa kepada Tuhan. Markus pasal 10 ayat 13.